Nah, aman sekarang. Oke. Oke. Thank you deh. Oke, kita lanjut ya. Jadi digolongkan aja apanya dulu, jenisnya. Kalau bola dengan bola, jeruk dengan jeruk. Jeruk harga dengan harga. Habis itu baru tinggal kalau dia senilai katanya kali silang gitu. Kalau dia berbalik nilai baru kali lurus. Kayak gini juga, jeruk dengan harga jeruk. Digolongkan aja dulu. Berapa banyak jeruknya, terus di sebelahnya baru buat harga jeruknya. Jadi tinggal disesuaikan apa yang diminta. Kalau diminta harga jeruk yang kedua, kayak Y2, ya udah tinggal kali silang. X2 dikali Y1 dibagi X1. Kalau yang ditanya X1, tinggal kali silang. Y1 dikali X2 dibagi Y2. Pokoknya tinggal kali silang dia. Oke? Yang mana tadi nih? Coba. Loh, nggak bisa ya? Alah. Sorry, Dek. Coba di-share layar lagi, Dek. Dedina. Halo, Dedina. Oh, enggak. Udah, Kak. Udah. Iya, bentar ya. Ini masih muter-muter di tempat abang. Oke. Nah, tinggal digolongkan aja. Golongkan aja dulu kan. Mana tadi? Nah, tinggal digolongkan aja ini kan. Golongkan. Nggak bisa di apa ini ya? Mesti disentuh gini ya. Golongkan ya kan. Habis itu golongkan juga harga jeruknya. Nah, apa yang ditanya? Kalau ditanya X1, ini tinggal kali silang gini. Nah, X2 dikali Y2 gitu kan. Dibagi X2 dikali Y1 dibagi Y2 gitu. Pokoknya golongkan aja dulu dia. Yang sama jenisnya. Golongkan, habis itu tinggal dikali silang. Tinggal sesuaikan mana yang ditanya gitu kan. Nah, kalau ditanya Y1, tinggal kalikan Y2 dikali X1 dibagi X2. Gitu aja. Tapi memang harus kalian kuasai juga konsep aljabar, kalau pindah ruas atau nyebrang sama dengan gimana kan gitu. Kali berubah jadi bagi berubah jadi kali, tambah berubah jadi kurang berubah menjadi tambah. Gitu dia. Oke. Sistemnya eliminasi itu ya, Bang. Apa itu? Berarti ada sistemnya eliminasi. Eliminasi substitusi itu ya, Bang? Enggak, beda lagi, Dek. Itu beda. Maksud Abang, kalau itu kan biasanya dipakai untuk umur atau perbandingan gitu kan, yang perlu menerjemahkan narasi soal ke dalam bentuk bahasa matematika, variabel X, Y gitu kan, persamaan 1, persamaan 2. Kalau ini sebenarnya nggak perlu, tapi konsep dasarnya aja. Karena rumusnya itu main kali silang, jadi tahu jangan sampai jangan sampai silap gitu. Nanti kalau dia kali silang pokoknya X2, misalnya yang ditanya X1, X2 dikali Y1 dibagi Y2. Kalau yang ditanya Y1, Y2 dikali X1 dibagi X2 gitu. Jadi kalau namanya kali silang, jangan sejajar itu dikalikan, melainkan dia pembilang dikali penyebut atau penyebut kali pembilang. Nggak boleh penyebut dikali penyebut kalau namanya kali silang.
Oke. Nah, coba ke bawah lagi, Dek. Capek dah. Siapa ikut demo? Oke. Ayo jaga konektivitas ya. Pergunakan chat Zoom-nya aja dulu ya. Nanti baru sama-sama kita kita latihan. Oke, ini di sebuah kebun berukuran 3x3 diuji kemampuannya. Misalnya 2 kambing dapat menghabiskan rumput 10 hari. Ya kan? Nah, jadi kalau 4 kambing berapa hari gitu. Yang namanya misalnya dalam satu keluarga ada dua orang menghabiskan beras 1 mu gitu misalnya kan. Nah, kalau dia nambah lagi 2 orang, berarti 4 orang, berarti nasi yang dibutuhkan itu makin sedikit apa makin banyak? Coba di kolom komentar dulu. Makin sedikit atau makin banyak nasinya? Makin banyak. Makin banyak, iya. Jadi sama kayak rumput ini. Kalau 2 kambing, iya makin banyak. Kalau 2 kambing, dia rumputnya habis 10 hari. Kalau 4 kambing, oh tunggu, ini berbalik nilai ya? Kok udah berbalik nilai, Dek? Coba ke atas tadi. Ke atas tadi apa? Oh ya, udah Dek, ke bawah lah, Dek. Yang tadi aku kira rumput yang dihabiskan. Ya, nah, ini kita contohkan dulu untuknya apa. Misalnya kambing dengan rumput aja, nggak usah dengan kambing dengan hari. Kalau kambing dengan rumput, misalnya 2 kambing bisa menghabiskan sekian rumput gitu misalnya, atau 5 ikat rumput. Kalau dia 4 kambing, rumputnya makin bertambah atau makin berkurang yang dibutuhkan? Kenapa, Bang? Coba tulis di kolom komentar. 2 kambing dia butuh 5 ikat rumput. Kalau 4 kambing, makin banyak atau makin sedikit rumput yang dibutuhkan? Makin banyak. Iya, makin banyak. Itulah namanya perbandingan senilai. Jadi caranya tinggal dikali silang. Golongkan dulu dia jumlah kambing itu tadi, terus di sebelahnya golongkan jumlah ikat rumputnya. Habis itu tinggal sesuaikan apa yang ditanya. Barulah kali silang, kayak yang membuat tadi. Kalau yang abang sebutkan ini tadi, dia perbandingan senilai deh. Kalau udah yang di layar, yang di share screen layar ini, dia masuk ke perbandingan berbalik nilai. 2 kambing dia butuh 10 hari rumputnya habis. Kalau 4 kambing butuh makin sedikit dong, makin cepat dong habisnya rumputnya kan, 5 hari udah habis kan gitu. Di dalam satu keluarga 2 orang, katakanlah 5 mu itu habisnya 3 hari. Kalau nambah 2 orang lagi jadi 4 orang. Apa itu? Kalau nambah dia jadi 4 orang, tentunya makin cepat dong 5 mu beras yang tersedia tadi habisnya. Ya kan? Gitu juga yang ini. Jadi 2 kambing itu
Misalnya udah ada tersedia rumput gitu kan, bahan makanan mereka. 2 kambing, rumput tadi itu habis dalam waktu 10 hari. Jadi kalau 4 kambing, rumput itu habis lebih cepat 5 hari. Itulah namanya berbalik nilai. Kuantitas kambingnya makin banyak, sementara jumlah harinya itu makin cepat habisnya dari 10 hari ke 5 hari. Kan gitu. Namanya jumlah hari kan kalau dari 10 hari ke 5 hari makin sedikit kan, makin cepat habisnya. Makin cepat selesainya. Kalau 10 hari ke 20 hari makin lama itu hari. Ya kan? Jadi itulah namanya perbandingan berbalik nilai. Yang satu objek dia bertambah, yang satu objek lagi dia berkurang. Itu letak perbedaannya. Perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Coba ke bawah deh. Makin banyak kambingnya, tentu perlu rumput yang disediakan itu habisnya makin cepat, ya kan? Makin sedikit harinya. Jadi diingat aja, kalau dia makin sama kayak misalnya membangun rumah, makin banyak pekerjanya, tentu waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah itu makin cepat kan? Makin cepat selesainya pekerjaan. Makin sedikit orangnya, ya makin lama itu rumah jadi. Ya kan? Oke. Ke bawah lagi deh. Oke deh, insya Allah. Tolong nanti ingatin juga ya untuk Iya deh ya. Tolong nanti ada yang mengingatkan ya deh ya, supaya kita hentikan rekamannya kalau udah selesai. Coba ke bawah lagi deh. Tengok, banyak kambing. Sama kayak abang bilang tadi, golongkan dia dulu jenisnya, jumlah kambing, terus iya insya Allah deh, abang share di grup. Di sebelahnya harinya, jumlah harinya gitu. Jadi tinggal gampang. Itu ini banyak hari kan? Jadi kalau untuk perbandingan berbalik nilai, tinggal enak aja, kali sejajar. Ini kan udah digolongkan banyaknya. Tunggu ya. Digolongkan dia yang sejenis, jumlah kambing dengan jumlah kambing, hari dengan hari. Kalau dia perbandingan berbalik nilai, tinggal kali sejajar. Ini kali ini. Kalau misalnya yang ditanya ini, si 5 ini kan, yang ditanya si 5. 2 dikali 10 dibagi, 2 kali 10 dibagi 4. Atau tunggu, mana tadi? Kok jadi ini? Hapus. Oke. Jadi kalau yang ditanya banyaknya kambing, tinggal di kali sejajar juga, 2 dikali 10, 20 dibagi 5 gitu. 4 hasilnya. Kan gitu. Okay. Gimana Andra? Ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut lah ya. Kenapa itu, Dek? Silakan.
Izin bertanya Bang, kan itu kan dengan Ya. berdasarkan sifat perkaliannya 2 kali 10 sama dengan 5 kali 4. Hasilnya kan 20 sama dengan 20. Ini maksudnya gimana Bang ya? Aku masih kurang paham yang di bagian ini nih, Oh, dengan sifat perkalian. Sekian, terima oh, kasih Bang. iya dek. Ah, yang namanya aljabar itu kan kalau dipisahkan dengan sama dengan, itu artinya nilai yang di ruas kiri harus sama dengan nilai yang di ruas kanan. Jadi beban atau yang diperlukan itu kan banyaknya kambing 2, menghabiskan rumput dalam waktu 10 hari. Jadi istilahnya kalau kita kalikan itu bebannya semua itu 20. Kalau dia bertambah kambingnya, dia harus senilai juga, harus sama nilainya, ruas kiri dengan ruas kanan. Jadi kalau dia bertambah 4 kambing, berapa hari habisnya itu rumput, gitu. Makanya 4 kali 5 20 harus sama nilainya. Jadi tergantung sekarang yang ditanya itu apa. Kalau yang ditanya misalnya 2 kambing menghabiskan rumput dalam waktu 10 hari, kalau 4 kambing, berapa hari rumputnya habis? Berarti kali sejajar. 2 dikali 10, 2 dikali 10, ya kan? Habis itu dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4. Nah, 2 kali 10, 20. Dibagi 4. 5 hasilnya. Kalau juga yang ditanya 4 ini, yang nggak diketahui itu 4, misalnya 2 kambing menghabiskan rumput dalam waktu 10 hari. Kalau dia rumput itu habis dalam waktu 5 hari, berapa kambing itu yang menghabiskan? Tinggal kali sejajar juga, 2 dikali 10 dibagi 5. Gitu. Ini yang berbalik nilai. Kalau begitu juga kalau yang ditanya berapa sih banyak kambing yang di awal, yang ditanya 2 itu misalnya tadi kan, tinggal kalikan 4 dikali 5, 20 dibagi 10. Gitu. Ingat kali sejajar. Kalau dia berbalik nilai, kalau dia senilai, dia dikali silang. Kalau dia berbalik nilai, dia dikali sejajar. Tapi jangan lupa digolongkan dulu dia jenisnya. Kambing dengan kambing, terus hari dengan hari. Biar tahu, ya kan, gimana biar jangan salah mengkali-kalikan atau membagi-bagikannya. Tapi tetap harus bisa dibedakan mana dia yang senilai, mana yang berbalik nilai, biar tahu apakah itu butuh dikali silang atau itu hanya butuh dikali sejajar. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada, kita lanjut. Oke deh. Ya, kita lanjut ya. Belah. Kok gitu deh. Oke. Itu dia. Rumusnya kan yang penting kita golongkan dulu yang sejenis. Ya kan? Kita urutkan, kita golongkan yang sejenis, kambing dengan kambing, hari dengan hari. Habis itu barulah rumusnya itu kan X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Tapi kalau berbalik nilai ini dikali sejajar, X1 dikali Y2, bukan dikali silang lagi ya. Tadi kan dikali silang. Kalau ini kali sejajar. Jadi X1 dikali Y2, X1 dikali Y1 harusnya itu. Ya kan? Ini tapi dibuatnya jadi Y1-nya di bawah. Tapi sebenarnya tanpa harus ikuti yang ini, kita kalau udah kita golongkan kayak gini, tinggal gampang aja kalikan sejajar. Ini dikali ini, X1 kali Y1 dibagi Y2. Kalau yang ditanya X2. Kalau yang ditanya Y2, ini dikali ini dibagi X2. Kalau yang ditanya X1, X2 dikali Y2 dibagi Y1.
Kalau yang ditanya Y1, X2 dibagi Y2, X2 dikali Y2 dibagi X1. Oke? Bentar ya. Oke, lanjut deh, bawa deh. Scroll ke bawah deh. Halo, Dedina. Oh ya. Nah, kita coba. Saya kan pekerjaan. Oh ya. Ini coba ditelaah dulu. Ini dia perbandingan senilai atau berbalik nilai. Orang coba di kolom komentar dulu, di kolom komentar aja dulu deh. Iya, berbalik nilai. Orang dengan hari, makin banyak orangnya, makin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya kan? Jadi sebanyak 4 orang menyelesaikan pekerjaan selama 30 hari. Berapa hari pekerjaan selesai jika dikerjakan 6 orang? Orangnya makin banyak kan? Coba kita buat ya. Kita golongkan. Tadi di sini 4 orang, 30 hari. Ya kan? Kalau dia 6 orang, berapa hari? Makin banyak orang yang mengerjakan, tentu kalau dikaitkan dia dengan hari, makin cepat pekerjaan itu selesai, makin sedikit harinya. Ya kan? Itulah baru dikali silang, dikali sejajar. 4 dikali 30, 4 dikali 30, tunggu ya, kali 30 dibagi 6. 4 kali 30, terus 20 dibagi 6. Ya, 20 hari. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Nggak apa-apa. Yang pasti abang tahu, pasti ada di sini yang sama sekali belum tahu atau belum pernah dia jumpa soal ini di sekolahnya, mungkin misalnya kan, mungkin dia masih baru masih sekolah, belum pernah ikuti SKD, belum pernah tryout juga. Jadi belum tahu dia yang perbandingan senilai dan berbalik nilai ini. Tidak apa-apa, tanyakan aja. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Udah paham semua nampaknya ya? Senilai dan berbalik nilai. Biar kita lanjutkan. Oke, coba scroll ke bawah deh. Sekarang kita latihan soal. Di Zoom, coba di Zoom deh, nomor 1-nya dulu. Iya, oke, cukup. Thank you, Dek. Nomor 1 soalnya, coba ditelaah. Itu senilai atau berbalik nilai? Siapa yang mau mencoba menjawab, angkat tangannya. Kasih icon mana tadi? Ayo, siapa yang mau menjawab silakan. Hidupkan suaranya silakan. Ini yang di dalam soal ini kan yang dikaitkan antara
pangan yang tersedia dengan banyaknya unggas. Ya kan? Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba? Ini boleh dihidupkan suaranya. Silakan. Yang belum bisa, nggak apa-apa. Coba-coba aja. Silakan, Dek. Izin menjawab, Bang. Ini namanya perbandingan senilai, yaitu perbandingannya itu dikali silang. Kenapa? Apa yang menyebabkan itu perbandingan senilai, Dek? Nomor 1 ini. Karena dia kan seorang peternak unggas harus menyediakan pakan sebanyak 4 kilo bagi 200 unggas. Itu kata kunci pertama. Lalu dia itu jika 50 ekor yang terjual, maka peternak unggas harus menyediakan pakan sebanyak. Jadi di kata yang 50 terjualnya itu, dia itu bisa berkurang gitu atau bertambah gitu, Bang, namanya perbandingan senilai. Jadi pakannya itu bisa berkurang atau bertambah menurut analisisku yang nomor 1 ini perbandingan senilai. Tadi katanya 200 unggas, ya kan? 4 kilogram itu habis makanan. Ya kan? Terjual katanya 50 ekor. Berarti kalau terjual 50 ekor, unggasnya itu makin banyak atau makin sedikit? Makin sedikit. Iya, makin sedikit. Dari 200 ke 150. Ya kan? Jadi kalau makin sedikit unggasnya, maka makanan mereka itu yang habis itu makin banyak atau makin sedikit? Halo, Dek. Silakan hidupkan aja apanya. Kalau makin sedikit unggas yang makan, kalau makin sedikit unggasnya, maka pakan yang dibutuhkan itu makin sedikit atau makin banyak? Iya, makin dikit. Ya. Jadi tinggal kita kali silang. Kalau udah kita ketahui itu senilai ataupun berbalik nilai, tinggal mainkan rumusnya gitu kan. Yang penting bisa kita ketahui konteksnya itu senilai atau berbalik nilai. Jadi tadi 200 ekor ya. 200 ekor. Dia habis 4 kilogram. Jadi katanya terjual 50 ekor, 200 kurang 50, 150. Berapa kilogram yang habis itu nanti? Unggasnya makin sedikit, tentu pakannya juga yang habis bakal makin sedikit. Dari 4 kilogram menjadi di bawah 4 kilogram. Itulah yang perbandingan senilai. Inilah yang dikali silang gitu. Jadi jangan lupa ya, digolongkan dulu dia yang sejenis, barulah kita menentukan itu dikali silang gitu. Jadi jangan sampai salah. Kita justru mengalihkan 200 dikali 4. Kalau 200 dikali 4 dibagi 150 itu berbalik nilai jadinya, dan nggak akan ketemu jawabannya karena soalnya itu minta yang senilai gitu. Jadi 4 dikali 150 dibagi 200. 4 kali 150 berapa itu? 600, Bang. Ya. Enggak dengar Abang, Dek. 150 dikali 4 itu 600, lalu dibagi 200, maka hasilnya 3 kg yang B. Iya, betul. Makin sedikit kan? Makin sedikit jumlah pakan yang habis. Jadi tadi jumlah kambingnya makin sedikit, pakannya juga yang habis makin sedikit. Ya, jawabannya 3. Ada yang mau bertanya untuk soal ini? Silakan. Ayo, jangan disia-siakan. Kita nggak mungkin. Ya, belum. Belum ya? Belum, Kak. Yang lain, ayo.
Kan nggak mungkin abang tanyain satu-satu. Udah belum kan gitu. Ayo coba di kolom chat masing-masing. Udah kak gitu. Yang belum silakan. Belum kak. Biar tahu mana yang belum apa. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita nggak mungkin mengulang-ulang lagi nanti. Silakan di kolom chat. Yang udah ketik udah. Yang belum ketik belum. Biar tahu abang untuk melanjut atau mengulang untuk yang belum paham. Blueberry nggak kan? Orang ke sana semua beli kuenya. Bagilah kuenya Raisa. Kue untuk Natal Raisa. Mana tadi ya? Udah semua, udah paham semua ya? Kok bisa dihapus nih ya? Udah yuk, lanjut. Nomor 2, scroll sedikit lagi ke atas, Dek. Iya. Sekarang tikus, ini, oh ya, keju dengan waktu yang dihabiskan. Siapa yang mau mencoba? Coba ditelaah. Makin banyak, makin lama waktunya, maka keju yang dihabiskan. Ya, silakan deh. Silakan, siapa tadi yang mau mencoba? Ayo, nggak apa-apa. Nggak usah dulu dari chat pun lebih bagus. Langsung kalian terangkan. Jadi kadang gini, ada yang model orang dengan tutor sebaya, dia justru bisa lebih paham, gitu kan? Mana tahu dengan kalian menerangkan langsung, kawan-kawan yang lain yang tadi belum paham bisa paham. Oke, ayo. Siapa yang mau mencoba nomor 2? Silakan, hidupkan suaranya, Dek. Siap, saya Bang. Ya, silakan, Dek. Itu menurut saya, analisis saya, perbandingan senilai. Jika seekor tikus mampu makan 20 keju dalam 10 menit, maka berapa keju dapat dimakan tikus dalam waktu setengah jam itu 30 menit, Bang. Berarti 20 keju dikali 3, sama dengan 60 keju. Iya. Jadi, apa yang menyebabkan itu jadi berbalik nilai, Dek? Menyebabkan berbalik nilai karena waktunya 20 keju 10 menit, dalam waktu setengah jam sama dengan 30 menit dikali 20 dikali 3. Enggak, penyebabnya aja kenapa itu dikategorikan sebagai soal ini dikategorikan berbalik nilai. Apa senilai tadi ya? Dia mau bilang. Senilai atau berbalik nilai? Senilai. Apa yang menyebabkan itu jadi senilai? Karena banyaknya waktu sama banyaknya keju. Iya, makin lama waktunya, iya betul, makin lama waktunya, keju yang habis juga pasti makin banyak, ya kan? Ibaratkan
Ya. beras sekian kilogram. Kalau makin banyak, makin lama harinya, beras yang dimakan itu justru makin banyak, ya kan? Bukan makin sedikit. Itulah, yang satu dia makin banyak, yang satu lagi makin banyak. Yang satu dia makin sedikit, yang satu lagi harus makin sedikit. Itulah perbandingan senilai. Oke, jadi caranya dikali silang, ya kan? Tadi kita golongkan dulu 20 keju. Tunggu dulu. Ini Oke, 20 keju katanya tadi kan. 20 keju dia dalam waktu 10 menit. Ya kan? Nah, jadi kalau dia setengah jam, kita buat 0,5. Nggak ada masalah itu. 0,5 atau setengah jam, dia berapa? Nah, biar jangan salah. Jadi kita golongkan dulu. Kita golongkan masing-masing. Baru kita kali silang. Jadi biar jangan sempat kita kalikan 0,5 kali 10 atau jangan sempat kita kalikan 20 kali 10. Karena kalau senilai itu dikali silang. 20 dikali 0,5 dibagi 10 gitu. Jadi 60 keju 20 kali 0,5. Ayo latihan perkalian di MTK dasar kemarin. 20 kali 0,5 itu kalau udah ada 0 di salah satu angka dikalikan dengan desimal berarti komanya itu hilang. Nolnya itu juga hilang. Ini komanya hilang. Mana tadi? Ini sekalian biar dilatih. Yang belum menguasai konsep dasar, biar sekalian tahu kan, nah, nolnya hilang. Jadi tinggal 2 dikali 5. Tunggu. 20 kali, ini 20 kan? 20 ya Bang, benar. Setengah jam, ya 0,5. Astaga. Setengah jam dikali 60 lah, jadi 30. Kok jadi 0,5? Sorry. Abang pun jadi enggak. Per 2 kali 60, 30 Bang. Iya. Dia ini kan dalam menit. Pantas kok jadi 1 gitu dalam hati Abang hasilnya. Rupanya belum Abang ngapain. Jadi 20 keju dalam 10 menit. Setengah jam itu kan kalau mau diubah ke dalam bentuk menit, biar nggak usah menitnya ini yang kita ubah ke dalam bentuk jam. Setengah jam itu aja. Kalikan dengan 60. Setengah dari 60 kan 30. Ya kan? Jadi kalau dia 20 keju udah habis dalam 10 menit, kalau 30 menit berapa keju? Nah, itulah dikali silang. 20 dikali 30, 600. Ya kan? Makin banyak nolnya kan? 2 kali 3, 6. Tambah nolnya 2, karena 2 nolnya kan? Baru dibagi 10. Tinggal coret nolnya. Selesai. 60 keju. Gitu. Ya, silakan Dek. Ya, Makassar udah masuk maghrib ya. Silakan. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Silakan. Tapi ini pun udah jam berapa ini? Semoga nyampe lah kita nih ya. Oh, masih jam 5 kok ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Sampai sini. Oke, lanjut ya. Oke, ke bawah Dek. Coba Dek, Dina. Masih aman lah sampai sini ya kan. Iya Dek. Oke, nomor 3. Marcel pulang ke Blitar menghabiskan bensin 25 liter.
dalam waktu 2 jam 15 menit. Kalau dia jalan selama 4 jam 30 menit, berapa liter bensin yang habis gitu kan? Untuk memudahkan perhitungannya itu, ubah aja dulu menitnya itu ke dalam bentuk jam. 15 menit itu sama dengan berapa jam sih? Ayo, konsep dasar ini. 1 jam itu kan 60 menit. Kalau 15 menit, dari menit ke jam itu dibagi. Jadi 15 dibagi 60. Ya, 1/4 jam. 1/4 jam itu kalau didesimalkan berapa? Kalau desimalnya berapa? Kita nggak usah dalam bentuk pecahan aja, dalam bentuk desimal aja. Jadi enak. 2,25. Jadi kalau kita golongkan lagi. Kalau dia bensinnya 25 liter, 25 habisnya dalam waktu 2 jam 25 menit. Ya kan, atau 2/4 jam. Jadi kalau dia jalan 4,5 jam, berapa liter itu habis bensin? Ayo, kaitannya gimana? Hubungannya gimana? Senilai atau berbalik nilai? Ayo, ditelaah dulu. Itu senilai atau berbalik nilai? Ya, senilai. Telaah dulu. Senilai atau berbalik nilai, Dek? Ya. Senilai Bang, kali silang. Iya, betul. Makin lama perjalanan, maka bensin yang dibutuhkan pasti makin banyak. Itu dia. Makanya kenapa itu disebut sebagai senilai. Makin lama berarti waktunya makin nambah. Ya kan? Waktu makin nambah, bensin yang dibutuhkan juga makin banyak. Ibarat kita mau pulang kampung, kalau kita dari rumah ke sekolah hanya sekian liter, kalau kita pulang kampung itu jaraknya kan makin jauh, dan juga waktu tempuhnya juga makin lama ketimbang kita dari rumah ke sekolah. Jadi makanya bensin yang dibutuhkan juga makin banyak. Itulah dia yang senilai. Tinggal kali silang. 25 dikali 4,5 dibagi 2/4. Yang A 2 kali semula. Ya. Tinggal dikali silang aja. 25 dikali 4,5 dibagi 2/4. Ya, 2,25 kan? Jadi dari 2/4 ke 4,5 itu bertambah atau 2,25 dikali 2 itu kan 4,5, Dek. Ya kan? 5 kali 2 10. Kita coba. 5 kali 2 10. Simpan 1, 2 kali 2 4, tambah 1 5, 50, ya kan? 2 kali 2 4, tadi kan ada 2 belakang, ada 2 di belakang koma. Jadi 1 2, 4,5. Nolnya nggak kita pakai. Kalau di dalam koma itu nolnya nggak dianggap. Oke. Maka udah pastilah yang ini juga, yang 25 pasti dikali 2. Ya kan? Jadi 50. Itu dia. 50 itu kan 2 kalinya 25. Ya kan? Berarti ayam. Yang bola itu salah karena
Kalau lebih banyak 20 liter itu masih 45 liter, sementara yang didapatkan 50 liter. Apalagi 2 liter lebih sedikit, berarti tinggal 5 liter. 2 liter lebih sedikit kan 25 dikurang 20. 5 liter, sementara 50 liter yang dicari. Apalagi yang D ataupun yang E. Salah, kan gitu. Oke. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya, Bang. Silakan deh. Itu berarti 25 dikali 4,5, Bang. Terus hasilnya nanti Iya. dibagi 2,15 itu. Ayo 15 per 60 berarti 0,25. Berarti 2,25. Ya kan? 25 dikali 4,5 dibagi 2,25. Itu dia. Oh iya, Oke. siap, Bang. Ya. Nah, Oke, paham. untuk membedakan senilai dan berbaik nilai tadi, dapat apanya? Pemahamannya? Di mana letak perbedaannya? Halo, Dek. Ya, Bang. Udah paham dirimu letak perbedaan antara senilai dan berbaik nilai? Siap, sudah. Iya. Oke. Kita lanjutlah kalau udah nggak ada yang bertanya ya. Oke, lanjut ke bawah, Dek. Oke. Iya, nomor 4. Nah, ini udah main satuan. Satuan lusin, satuan apa, harus tahu. Satu lusin, berapa buah, satu kodi, berapa buah atau berapa lusin, ya kan? Jadi satu gross berapa, tunggu ya. Satu gross 144, Bang. Jadi kalau 10 gross itu 1440. Iya. Jadi kalau 10 gross itu kita ubah ke dalam bentuk satuan yang paling kecil aja. Nah, tapi nggak perlu sampai itu kan lusin dengan gross, nggak perlu sampai diubah ke buah. Cukup diubah ke dalam bentuk lusin biar angkanya nggak besar. Iya. Apa ini? Jadi cukup diubah dalam bentuk lusin aja, apa Andra? Satu gross itu sama dengan 12 lusin. Ya kan? Jadi kalau kita ubah 10 gross itu menjadi 120 lusin. Ya kan? Tinggal mana tadi? Kalau dia 24 lusin, harganya 72.000, ya kan? Kalau 10 gross tadi, namanya 10 gross. 1 gross itu 12 lusin. Kalau 10 gross, 120 lusin. Berapa harganya? Ayo, makin banyak bukunya, harganya makin mahal atau makin murah? Coba di kolom komentar. Iya, Makin mahal.
Iya, makin mahal. Jadi itu dikali silang atau kali sejajar? Kali sejajar itu, Bang. Oke. Tinggal dikalikan aja. Ini habiskan aja nolnya ini. Tunggu. Ini dikali ya? Kalau dikali jangan habis lah. Tunggu. Sorry. Kalau dikali dia jangan habis. Jadi 120, 12 kali 72 aja. Cara cepat. 2 kali 2. Angka belakang 2 kali 2, 4. Angka tengah 7 kali 2, 14. Ya kan 14 ditambah angka dekat kali dekat tambah 2 kali 1, 2. Berarti 14 tambah 4, 18. 18 berarti 8 angka tengah mana ini tadi? 8 angka tengah simpan 1. Terus angka depan 7 kali 1 7 tambah 1 yang kita simpan 8. Berarti 84 kan gitu. Oh, 864, sorry. Tunggu. Di mana salah tadi? 7 kali 2 14. Oh, 1 kali 2 12 dikali 72. Ya kan? 2 kali 2 angka belakang 4. Ya kan? Untuk angka tengah jauh kali jauh, dekat kali dekat. Nah, 1 kali 2 2. 2 kali 7 14. 14 tambah 2 16. 16 6 kita simpan 6 jadi angka tengah, 1 kita simpan. 7 kali 1 7 tambah 1 8 6 4. 864 tambahkan nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Mana ini? 4 berarti 8.640 dibagi 24. Tinggal di ini aja 864 itu dibagi dengan 24. 24 kali berapa yang mendekati 86? 24 dikali 3, ya kan? 24 kali 3, 4 kali 3 12, 3 kali 2 6 72. Ya kan? 72. Dikurangkan 6 kurang 2 4. 8 kurang 7 1. 144. Berarti tinggal 24 dikali 6 ya. Ya, 24 dikali 6 144. Ya kan? Berarti hasilnya berapa tadi? Berarti hasilnya 36. Tambahkan nolnya tadi berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ada 3 atau 4 tadi? Iya, ada 4. Itu keselip itu ya. 360. Oh, ayam. Oh, ada ayam. Aduh, nggak fokus, Abang. Ayam. Oke, 360.000. Tinggal kali silang tadi. Terus mainkan cara cepat. Ini kan nolnya nggak usah dipakai dulu. Nanti tambahkan aja di akhir. 12 kali 72. Kalikan cara cepat. Habis itu tambahkan nolnya. Baru dibagi dengan 24. 864 tadi dibagi 24 aja. Baru tambahkan nolnya tadi. Tinggal disempilkan aja nolnya kan. Jadinya 360.000. Oke. Lanjut deh. Supaya sampailah kita ke proses kerja. Itunya yang banyak juga dicari kan. Misalnya targetnya sekian. Terus ada waktu berhenti atau ada karyawan yang yang libur. Oke.
Suatu proyek akan direncanakan selesai dilakukan oleh 15 orang dalam waktu 24 hari. Dan terjadi perubahan pekerjaan ingin diselesaikan dalam waktu 18 hari. Nah, jadi berapa orang yang menyelesaikan itu? Makin banyak harinya, makin sedikit harinya, orang yang mengerjakan itu makin butuh tenaga makin banyak atau makin sedikit? Pekerjaannya makin banyak, Bang. Iya, pekerjanya bakal butuh makin banyak karena butuh tenaga yang banyak untuk menyelesaikan pekerjaan itu supaya bisa selesai lebih cepat, ya kan? Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Kita golongkan lagi 15 orang dia dalam waktu 24 hari. Ya kan? Kalau 18 hari makin cepat dia berapa orang? Makin cepat harinya, orangnya juga bakal seharusnya makin banyak. Ya kan? Itulah dikali sejajar 15 kali 24 dibagi 18. Ayo, cara cepat. 15 dikali 24, angka belakang 5 kali 4, 20, simpan 2, angka tengah, jauh kali jauh, dekat kali dekat, 5 kali 2, 10, tambah 7, 1 kali 7 itu kan 7, jadi 17, tambah 2, 19, angka depan 1 kali 2, 2, tambah 1, 3, 390. Tadi ada nolnya? Nggak ada. Dibagi 18, ya silakanlah deh. Bang, 15 Jabarkan. kali 24 itu 380. 360. Hah? 380 hasilnya 15 kali 24. Oh, Ada ini keliru. 4. Oh, sorry. Oh iya deh, ini 4 ya. Aduh. Ya. 1 kali 4, 4. 5 kali 2, 10. 14. Tambah 2. Ada tadi yang simpan kan? 60 ya? 360. Iya. Simpan 2, jadi simpan 16. Simpan 1. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 360. 360 dibagi 18. Udahlah, 18 kali 2 kan 36 kan? 20. Iya, 18 kali 2 itu 36. Tinggal tambahkan nolnya kemari. Udah 20. 20 hasilnya. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Sampai sini ada yang bingung menentukan sumber nilai dan berbalik nilai? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke yang variabel campuran. Ayo, yang penting bisa apa? Ada yang mau tanya tadi, Dek? Ini Bang, Yang ditanyakan banyaknya pekerja tambahan, Bang. Jadi dikurang 15 orang itu, baru ketemu hasilnya. Oh, banyak pekerja tambahan ya. Tunggu, tadi dapatnya 20 ya? Oke. Dikurang 15 orang. Mana tadi? Nah, pekerja awal kan 15 orang. Yang kita dapat tadi 20. Kurangkan dengan 15. Jadi hasilnya 5 pekerja tambahan. Ya, makasih sudah diingatkan ya, Dek. Yang tanya pekerja tambahan. Oke, kalau dia pekerja yang sepenuhnya mengerjakan itu sampai selesai, bukan pekerja tambahan yang ditanya, barulah 20 jawabannya. Harus dibedakannya. Oke, itu nanti juga terjadi untuk menghitung proses kerja, perbandingan senilai yang butuh proses kerja. Waktu berhenti, terus kemarin kan sempat ada yang bingung itu. Ini P yang didapat ini dia jumlah pekerja semuanya atau dia udah tambahan di situ gitu. Banyak yang bingung di situ.
Ya, harus dibedakan. Gini, cara kita menguasai apa ini, kita harus kenali juga seluk-beluk ciri-ciri soalnya itu gitu loh. Senilai itu yang gimana, berbalik nilai itu yang gimana. Jadi mau dibolak-balik gimana pun itu soal, itu nggak jadi masalah sama kita. Karena kita udah tahu. Yang ditanya, misalnya yang ditanya target awal. Oh ya udah, kalau rumusnya juga udah hafal, tinggal disesuaikan. Kita udah harus menguasai juga konsep aljabar. Jadi kalau bagian sisi ini yang ditanya, kita tahu mana yang harus dikali, mana yang harus dibagi, gitu. Jadi sebenarnya memang konsep dasar itu paling menentukan itu. Oke, ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ini. Soalnya udah hampir jam 5:30. Biar bisa sampai ke perbandingan bernilai proses kerja. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Silakan kalau ada yang mau menanya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, scroll ke bawah, Dek. Perbandingan 3 variabel. Scroll aja lagi ke bawah. Kalau semua kita bahas, waduh, nggak selesai nanti nih. Ini udah jam 5:30. Lagi deh. Perbandingan 3 variabel, Dek. Terus lagi ke bawah. Ups. Lagi, Dek, lagi. Ada nanti judulnya itu, perbandingan 3 variabel gitu. Terus, Dek, terus. Nah, agak ke atas sedikit, atas sedikit. Enggak, atas lagi, Dek. Biar dijelaskan dulu dari atas. Terus lagi. Lagi atas, Dek, sedikit lagi. Iya. Oke. Perbandingan 3 variabel. Harus tahu perbedaannya. Di sini nanti kalau model soal ini, masing-masing item ada 3 item dari mulai waktu, objek maupun subjeknya. Tapi juga ada nanti model soal yang sedikit dikelabui. Dibuatnya awalnya 3 item, padahal yang mau dihasilkan itu samanya nilainya. Yang mau objeknya itu yang mau dihasilkan sama. Jadi sebenarnya langsung main rumus perbandingan berbalik nilai aja dengan kali sejajar. Tapi kalau untuk yang ini 3 variabel, dia ada rumus tersendiri. Kalau abang nyebutnya OCT. Kalau kalian yang mungkin udah nengok YouTube ataupun dari Telegram, banyak yang ngasih tahu istilah rumusnya OWH ya kan, objek, waktu, sama
orang, waktu, sama hasil. Kalau abang modelnya OCT. Objek, subjek, sama time atau waktu. Sama aja itu. Nah, jadi perbandingan 3 variabel ini kenapa dibilang perbandingan 3 variabel? Karena di dalamnya itu udah bercampur antara perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Ada 3 unsur nanti itu. Subjek dari mulai dia, pokoknya subjek itu yang melakukan, pelakunya, yang mengerjakan gitu. Dari mulai orang, pekerja, mesin, hewan. Kayak tadi kan hewan itu dalam waktu sekian menghabiskan rumput sekian kilogram dalam waktu berapa hari gitu misalnya kan. Dan masih banyak lagi lah. Pokoknya jangan salah membedakan antara subjek dengan objek. Objek itu dia yang dikerjakan, hasil yang dikerjakan gitu, yang diuwek-uwek lah istilahnya. Jadi kalau misalnya tadi dihubungkan antara kambing dengan rumput, yang subjeknya itu si kambing, rumput itu yang dikerjakan. Terus antara bahan dengan donat yang dihasilkan, yang subjeknya itu si bahan, si donat itu yang dihasilkan atau objeknya. Misalnya juga mesin fotokopi dengan buku yang dihasilkan. Mesin fotokopi itu pelakunya yang mengerjakan, buku itu yang dikerjakan hasilnya gitu. Kalau untuk waktu gampang ya itu mengidentifikasinya di soal nanti kan. Kalau udah namanya bulan, hari, jam, itu waktu lah itu. Ya kan? Jangan sampai keliru dalam menggolongkan jenisnya. Nanti di dalam soal itu kan ada 3 variabel itu. Oke, ke bawah lagi deh sedikit gambar itu. Lagi ke bawah, iya. Gambarnya sedikit lagi. Oh, udahlah, oke guys, siap. Udah, apanya dulu, atasnya dulu. Jangan rumusnya. Atasnya tadi aja dulu deh. Sedikit lagi, iya, oke, sip. Hubungan antara subjek ke objek ke waktu. Makin banyak orangnya, misalnya subjeknya makin banyak, yang dihasilkan juga pastinya makin banyak. Nah, itulah senilai, ya kan? Hubungan antara objek dengan waktu juga. Makin banyak, misalnya kayak tadi minyak dengan waktu perjalanan. Makin banyak waktunya, makin banyak waktu kita memakai kendaraan itu, tentu membutuhkan minyak makin banyak, kan gitu. Makanya senilai juga. Yang berbalik nilai itu antara subjek ke waktu, gitu. Di mana-mana itu kalau namanya subjek ke waktu kan pasti berbalik nilai. Pekerja dengan hari untuk menghasilkan rumah misalnya. Makin banyak pekerja, makin sedikit harinya. Makin sedikit pekerja, makin banyak hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rumah itu. Jadi perpaduan itulah senilai dengan berbalik nilai, makanya disebut dengan perbandingan 3 variabel. Dia nggak bisa main rumus senilai doang, dan dia nggak bisa main rumus berbalik nilai doang. Ada rumus tersendiri mencampurkan itu. Namanya rumus OCT, kalau abang menyebutnya. Scroll ke bawah deh. Halo, Delina. Sedikit lagi ke bawah. Iya, kelewatan. Iya, oke. Abang menyebutnya sebagai rumus OCT. Object, Subject, Time. Ingat, abang bilang tadi harus pandai menentukan mana objek, mana subjek. Karena
itu tunggu ya. Itu menentukan posisinya. Karena si objek itu dia sebagai pembilang. Ya kan? Objek itu dia sebagai pembilang, si subjek sebagai penyebut. Jadi kalau sempat salah kita mengidentifikasi objek dengan subjeknya, hasilnya juga bakal makin ngawur. Nah, jadi hati-hati. Jadi mesti hati-hati dalam mengidentifikasi si objek dengan si subjek. Objek itu pokoknya yang dikerjakan. Subjek itu yang mengerjakan. Kalau waktu simple lah itu kan. Nah, setelah itu nanti kalau udah kita bisa berhasil mengidentifikasi objek dan subjek, udah dapat semua angka-angkanya itu, angka-angkanya, mungkin nanti yang ditanya waktu atau mungkin yang ditanya subjek gitu kan. Atau mungkin yang ditanya objek, gampang aja itu. Tinggal kali silang. Nah, objek 1 dikali subjek 2 dikali waktu 2 sama dengan objek 2 dikali subjek 1 dikali waktu 1 gitu. Dikali silang aja dia. Yang terpenting itu tadi dengan rumus ini yang paling penting jangan sampai salah menentukan objek dengan subjek. Kalau untuk konsep dasar harus tahu lah. Kalau udah namanya kali silang gimana eksekusinya kan gitu. Jadi, oke lanjut ke bawah deh. Kita langsung ke soal. Biar bisa terkejar. Oke. Ini ada 3 item kan? Pekerja, aspal yang aspal yang dikerjakan, jumlah harinya, ya kan? Jadi sekarang yang mana dia subjek, yang mana dia objek? Ayo. Siapa yang mau mengidentifikasinya? Dari 11 pekerja, 15 km, itu yang mana subjek, yang mana objek? Silakan. Yang objek mengaspal, Bang. Yang subjeknya pekerja. Iya, betul. Jadi kalau udah gampang kita, udah tahu kita mengidentifikasi objek dengan subjek, jadi kita tinggal menghitung. Kita golongkan tadi si objek, ini objek, ya kan? Ini objek 1, objek 2. Ini subjek 1, subjek 2. Ini time, waktunya. Yang ditanya juga waktu, berapa hari katanya kan? Tinggal mainkan. Tadi rumusnya objek 1 15 dibagi subjek 1 dikali waktu sama dengan mana tadi objek 2 18 dibagi subjek 2 dikali waktu. W kita misalkan. Oke. Mana tadi? Jadi selanjutnya baru dikali silang. 11 dikali 20 dikali 18 sama dengan 15 dikali 22 dikali W. Mana tadi? Aduh. Mana yang bisa dicoret? Coret aja. 18 dengan 15. Ini bisa dicoret. Karena ini kalau kayak gini posisinya, berarti yang sebelah sini sama artinya dengan yang sebelah sini dibagi sebelah sini. Sama artinya itu. Jadi tinggal kita coret. Sama-sama dibagi 3.
ini 5, ini dibagi 3, 6. Ini juga bisa kita coret. Ini 22 tadi itu kan. Ini 11, ini 2. Ini habis juga 1, ya kan? Jadi 12, tunggu ya. Kita hapus dulu. Oke. Tadi 11 dikali 20 dikali pekerja tadi 22. Ya kan? 11 pekerja. Sorry. Dikali 15. Kali 18, aduh. Terus 22 mana tadi? Sebentar ya. Tadi kalau kita golongkan kan mana tadi itu 15 per 11 dikali 20, ya kan? Terus ini 18 dikali 22 W, ya kan? Oke, itu dikali silang. Nah, 11 dikali 20 dikali 18. 15 kali 22 W. Ya kan? Mana yang bisa dicoret? Coret. Ini habis, ini tinggal 5, ini 6. Ini habis 22 ini tadi kan? 22. Ini tinggal 10 ya. Ini tinggal 11. Ya kan? Habis satu-satu kan? Jadi 60 sama dengan 5 W. Gitu dia. Itu sama artinya kalau W ditanya 60 dibagi 5. Berapa 60 bagi 5? Itu 5, 1, 10, 12. Yang ditanya hari yang diperlukan kan? Pas 12 hari. Tinggal gampang aja, mana yang bisa dicoret? Coret. Pokoknya kalau dia selama konsep dasarnya gini, selama dia nggak ada tanda tambah atau tanda kurang di sini ataupun di sini, maka boleh bebas main coret. Nah, kalau dia dipisahkan sama dengan dia, artinya yang sebelah kiri itu dibagi dengan sebelah kanan. Kalau udah bagi, boleh main coret. Kalau kali baru nggak boleh main coret. Kalau kali kan namanya dikalikan, berarti makin banyak jumlahnya. Kalau dia dibagikan, makin sedikit jumlahnya. Kan itu konsep dasarnya. Nah, jadi kalau udah namanya dipisahkan sama dengan, itu artinya dia dibagi. Nah, sebelah kiri boleh dibagi dengan sebelah kanan. Tinggal kita lihat tandanya, kalau dia kali ataupun bagi. Tapi biasanya harusnya sama-sama kali di satu sisi yang sama. Biar kita tahu kalau dibagi itu kan artinya gini, per 2. Per itu kan sama artinya dengan bagi. Misalnya per 2 misalnya ya. Nah, itu kan sama dengan artinya itu kali silang, ini bisa dikali yang ini. Gitu. Nah, jadi yang boleh mencoret dia kali. Mana yang bisa dicoret? Kelipatannya coret aja. Biar kita gampang, nggak usah langsung dikalikan 11 kali 20 kali 18. Itu menyusahkan diri sendiri tuh. Nanti lama hasilnya. Jadi mana yang bisa mencoret, coret aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Satu soal lagi nanti baru kita masuk ke proses. Kira-kira masih aman untuk yang 3 variabel?
Iya, mantap deh. Makin mantap pemahamannya ya. Insya Allah ya, nggak sia-sia selama ini bersuluk, khususnya yang hitung-hitungan kan. Oke, kita lanjut ya. Yang penting itu tadi, konsep dasar harus dikuasai. Jadi kita tahu kapan itu boleh dicoret, kapan itu harus dikali silang, kapan itu boleh dibagi, gitu. Oke. Kalau konsep dasar nggak dikuasai, itu tadilah yang menyebabkan jadi fobia TIU. Karena nggak kuat dikuasai konsep dasar. Walaupun kita tahu rumus, begitu mengeksekusinya langsung buyar. Karena konsep dasar nggak duduk. Habis ini mau diapain sih ini rumus? Gitu. Kebanyakan gitu. Udah dikasih tahu rumusnya ini kan, makin buyar dia. Karena dia nggak tahu setelah ini mau diapain. Nah, jadi konsep dasar itu harus duduk. Iya, jangan dibalik-balik kepalanya, Dek. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Ayo, siapa yang mau menelaah dulu? Sebelum nanti kita lanjut ke proses kerja. Iya, benar. Iya, jadi aduh, apa ini? Oh. Kayak apa ya, Dek ya? Kayak terasa ya apa yang Abang bilang ya kan, kayak tersindir gitu kan. Yang belum menguasai konsep dasar selama ini gitu. Oh, di situ letak kelemahanku gitu kan. Jadi tersadar bukan karena fobia TIU, tapi karena belum menguasai konsep dasar gitu. Jadi kalau nggak dicoba sekarang, sampai kapanpun nggak akan bisa. Oke, ayo siapa yang mau menelaah? Tunjukkan pesona suaramu. Nomor 2 ini. Mana dia subjek, mana dia objek. Itu aja. Kalau untuk waktu gampang itu kan, 3 hari itulah waktunya. Ya kan? Izin, Kak. Ya, silakan, Dek. Percetakan yang mesin itu yang subjek. Ya. Yang 480 buku itu sebagai objek, Kak. Iya, betul. Oke. Jadi, dirimu bisa coret-coret di situ? Mau coba untuk mengeksekusi? Baca dulu ya, Kak. Nah. Sebuah percetakan memiliki 8 mesin yang mampu menghasilkan 480 buku dalam waktu 3 hari. Jika suatu hari 3 mesin rusak, maka berapa hari yang dibutuhkan percetakan menghasilkan 800 buku? Oke, jadi 480 buku per 8 dikali 3 sama dengan jika suatu hari 3 mesin objek 800 per 3 dikali T2. Iya, 800 per 3 kali time. Ya kan? Habis itu gimana ini nih? Coba ajarin T2 Abang dulu. Sama dengan 8 T2 sama dengan 800. Ini diapain dulu? Istilahnya apa? Kali Dikali sejajar. silang. Ya? Dikali silang, Kak. Iya, kali silang. Ayo jabarkan. Tuntun Abang. Gimana? T2 sama dengan 800 dikali 8 T2. dikali 3. Ayo hati-hati, Bu. Kali silangnya ayo hati-hati. Yang ada angkanya aja dulu, yang ada angkanya. 3 dikali T2 dikali 480 sama dengan 800 dikali 8 dikali 3.
Iya. Jadinya T2 sama dengan 800 dikali 8 kali 3 per 3 Gini kali aja. 480. Gini Oh, ya, aja. langsung ya. Yang Ya. bisa dicoret. Habis. 3-nya habis kan? 3-nya habis. Terus Terus 480 dengan dengan 8. Sisa 60. 80. Ya kan? Ya. Ini habis. Nolnya habis. Tinggal 80 dibagi 6. 800 bagi 60. Oh iya. Enggak. Iya, betul. Habis tadi nolnya. 80 dibagi 80 kali dibagi 6. 6 kali 1 6. 8 kurang 6 20. 20. Ya kan? Tapi tunggu. 13,333. Mana yang salah ini ya? 3 Bentar, mesin bus. Oh, astaga, sorry. 3 mesin rusak katanya, Dek. Oh, astaga. 3 mesin Iya. rusak. Berarti Namanya rusak, berarti mesinnya 5. berkurang. Berkurang ya. Nah, tadi. Jadi Iya. yang ini 5 ya, Kak? 5 T2. Nah, 5. Ya kan? Itu berarti 5, bukan 3. Tunggu, biar dibaguskan dulu. Biar dibaguskan. 2 dikali 480. 800 kali 8 kali 3. Oke, biar Abang jabarkan lagi. 480 per 8 kali 3. Ya kan? 800 per... Tadi berapa mesinnya? 5. 5 dikali T. Ya kan? Jadi 8 dikali 3 dikali 800. 480 dikali 5 T. Ya kan? Habis. Iya, betul. Habis. Ini berapa? 480 jadi tinggal berapa? Tinggal 480. Dengan coret dengan 8 jadi tinggal 480 bagi 8, ayo. 8 60, kali Kak. berapa yang 8? 60. Iya, 60. 8 kali 6 itu 48 ya kan? Oke, ini habis yang 5 dengan 800. 800. Ini 800 tinggal berapa? 80. 160. Iya, 160. 3-nya habis dengan 60. Jadi tinggal 20. 20 T. Iya. 160 dibagi 20. Habis ini udah 80. bagi 2. Habis aja. Nolnya habiskan aja. Iya, 8. 16 bagi 2. 16 bagi 2. 8. Iya. 8. Oke. Enak kan? Kayak nggak tahu kan? Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Masih bingung menentukan subjek objek? Silakan, ayo dimanfaatkan. Lalu kita pindah nanti. Soalnya tinggal berapa menit lagi. Pindah ke proses kerja. Udah mantap ya, Devi ya? Udah makin lancar. Harus makin lancar lah. Jangan pula apa kan? Gagap-gagap lagi, nengok rumus lagi. Usahakan. Harus makin lancar. Shalom. Bismillah, Kak. Oke. Terima Kalau kasih, Kak. ya, sama-sama, Dek. Kalau ada lagi yang mau bertanya, kita lanjut ke bawah. Perbandingan nilai proses kerja, Dek. Scroll coba, Dek Dina, ke bawah. Untuk yang lain nanti kalau masih ada waktu kira-kira apa, kita bahas 1 atau 2 soal lagi. Dan berbalik nilai proses kerja.
Nah, proses kerja di sini maksudnya komposisi soalnya itu nanti dia ada disebutkan target apa, beban target. Ada disebutkan beban target dan juga ada disebutkan proses kerjanya. Beban target biasanya dari hari sekian dikerjakan oleh sekian orang. Proses kerjanya misalnya setelah hari sekian gitu, berarti udah dikerjakan beberapa hari di belakang itu gitu loh. Setelah hari berarti udah dikerjakan sekian hari, barulah terjadi sesuatu di situ. Entah harinya berhenti atau entah orangnya berkurang gitu. Tergantung. Itulah namanya proses kerja kan, tetap dikalikan juga. Dikalikan. Jadi itu nanti target kerja itu dikalikan. Kalau dia yang namanya ada sama dengan di sini, berarti itu artinya nilai ini sama ini nanti harus sama. Gitu. Kalau dikalikan dia nilainya harus sama. Itulah arti sama dengan di tengah-tengah itu. Jadi proses kerja itu dari mulai orangnya berhenti atau berkuranglah orangnya, waktunya berhenti gitu. Atau orangnya bertambah, itu dikalikan terus ditambah sekian-sekian gitu kan. Oke, ayo masuk ke soal deh. Scroll sedikit nomor 1 deh. Iya. Oke, langsung kita eksekusi dengan rumus ya. Ini rumus manual. Kalau rumus cepat itu kadang ada soal untuk jenis soal ini juga. Tapi yang ditanyakan beda. Bisa yang ditanyakan di dalamnya itu ada yang waktu pekerjanya berkurang gitu. Kalau yang disebutkan hanya pekerja berkurang, berarti itu sama sekali nggak ada waktu berhenti. Itu tetap jalan, tapi dengan orang yang berkurang. Nanti terus ada disebutkannya setelah berkurang sekian karena sakit, orang itu kembali bekerja di hari sekian. Itu nggak akan bisa pakai rumus cepat. Itu perlu pakai rumus manual aja. Bahkan untuk dijabar-jabarkan, misalnya kita kelompok-kelompokkan 30 hari, sekian 10 orang gitu kan. Terus udah dikerjakan 12 hari, berarti berapa seharinya dikurangkan gitu kan. Itu nggak akan ketemu nanti. Sulit. Jadi lebih bagus, lebih aman, lebih damai, pakai cara manual. Kalau untuk cara cepat memang ada, tapi untuk beberapa soal aja. Gitu. Contoh untuk soal ini memang ada waktu berhenti. Nanti sekalian cara cepatnya mau kasih tahu ya. Tunggu bentar. Ini udah hampir jam 6 ya. Nggak terasa. Patut udah banyak berkurangan. Apa ini 160? Katanya pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 10 pekerja. Setelah bekerja 12 hari, kalimat setelah bekerja 12 hari ini berarti dari hari pertama ke hari 12 itu udah dikerjakan. Yang terjadi, yang pekerja terhenti itu dimulai dari hari ke-13. Itu maknanya. Selama 6 hari katanya, itulah 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 18. Berarti di hari ke-18
itu terhenti selama 6 hari, masuk ke hari 19, itulah mulai lagi bekerja tetap dengan 10 orang tadi, gitu. Tapi kalau nanti bahasanya di hari ke-12 katanya, bukan setelah ya, bukan setelah, di hari ke-12 pekerjaan terhenti, berarti yang dikerjakan itu udah 11 hari. Karena pekerjaan terhenti itu terjadi di hari ke-12. Gitu. Jadi disinilah itu pekerjaan terhenti. Yang udah dikerjakan ini dari 1 ke 11, dari hari pertama ke hari ke-11. Kalau bahasanya pada hari ke-12 katanya. Udah, berarti hari ke-12 itulah terjadinya pekerjaan terhenti. Gitu. 12, 13, 14 sampai 6 hari itu nanti. Oke, kita kembali ke soal ini. Cara eksekusi 30. Ini target. Targetnya kan 30 hari dengan 10 orang. Ya kan? Prosesnya itu sama dengan itu, artinya nanti nilai perkalian ini harus sama dengan yang di sebelahnya. Prosesnya itu katanya setelah bekerja 12 hari. Berarti selama 12 hari udah dikerjakan oleh 10 orang. Ditambah gitu. Pekerjaan terhenti 6 hari. Ya udah 6 hari itu yang ngerjakan nggak ada, 0. Ya kan? Terus sisa ditambah sisa harinya berapa? Tunggu biar enak. ...30 hari itu yang mengerjakan 10 orang. Ya kan? Terus setelah 12 hari, berarti udah 12 hari yang dikerjakan. Ya kan? Dikali 10 orang. Yang mengerjakan 10 orang dalam 12 hari itu. Ditambah pekerjaan berhenti 6 hari katanya. Berarti yang mengerjakan nggak ada dong, 0 dong. Itu kenapa ini semua dikali? Inilah beban hasilnya ini, itulah bebannya yang mau dicapai. 12 kali 10, itulah beban yang udah diselesaikan. Gitu. 6 kali 0 ya 0, berarti kan memang nggak ada beban yang dikerjakan sama sekali di situ. Beban pekerjaan itu, gitu. Terus ditambah sisa harinya berapa? Tadi berapa hari? 30 hari. Dikurang 12 hari. Ini 12 tambah 6, 18. 30 kurang 18, berapa? Ayo. 12. Iya, 12. Berarti 12 hari lagi. Yang ditanya apa tadi? Diperlukan tambahan pekerja. Dikali P. Berapa ini pekerja ini? Yang mengerjakan sisa 12 hari ini. Gitu. Ingat, P di sini ini bukan tambahan orang. Ini jumlah keseluruhan yang menyelesaikan 12 hari itu. Berarti di sini kan yang mengerjakan 12 hari pasti harusnya lebih banyak dari 10 orang. Karena kalau tetap 10 orang, nggak akan selesai itu dalam waktu 12 hari. Karena sempat berhenti tadi di sini. Gitu. Tentunya karena ada waktu berhenti, tentunya butuh tenaga yang makin banyak supaya bisa selesai dalam tepat waktu. Yang dimintakan tepat waktu di sini kan soalnya itu kan. Baru dikalikan ini 300. Ya kan? Ini 120. Ini 0 ditambah 12P. Ya kan? Kurangkan 300 kurang 120 berapa? 200. Ya. Terus sama dengan 12P. Bagikanlah itu 280. 108.
Oh, 180 ya, sorry. 180, Kak. Ya. Sorry. 180 dibagi 12. Berapa itu? Dapat 1, 60, 15. Iya. 15 inilah yang mengerjakan selama 12 hari. Makanya kayak Abang bilang tadi pasti lebih banyak dari 10 hari. Karena dia sempat terhenti. Jadi untuk mengejar harinya itu butuh tenaga yang lebih banyak, 15. Sekarang yang ditanya, tadi kita udah dapat 15 pekerja yang mengerjakan 12 hari itu. Ya kan, sisa harinya itu. Setelah itu, kok banyak nggak bisa dihapus ini ya? Setelah itu, yang ditanya tambahan pekerja. Tadi udah dapat 15 hari. Pekerja awalnya berapa? 10. Kurangkan 5 hari. 5 orang yang mengerjakan. Oke? Dapat pemahamannya? Itu cara yang kayak gitu, itu lebih aman daripada kalian pakai cara-cara singkat. Cara-cara apa itu? Memang ada. Cara singkatnya gini. Waktu berhenti dibagi sisa waktu banyak pekerja. Cara singkatnya, waktu berhenti berapa? Waktu berhenti 6 hari. Ya kan? Terus dibagi sisa hari. Tadi udah 30 hari, dikurang 12, dikurang 6. Berapa tadi? 12 ya? 12. Banyak yang pekerja, itu 10. Dikalinya banyak pekerja. Ini kan sebenarnya 1/2 ini kan. Setengahnya dari 10. Udah 5. Ya kan? 6/12 itu dikecilkan menjadi 1/2. Jadi 1/2, setengahnya dari 10, ya 5. Udah. Sebenarnya cara cepatnya ada. Tapi ada nanti pas ketemu dengan jenis soal yang bukan yang dia wacananya bukan waktu berhenti, cara cepat tadi nggak berlaku. Biasanya di sini nanti itu waktu berhenti diganti dengan pekerja berkurang katanya. Terus di waktu di hari kesekian, di hari ke-12 misalnya, mereka mulai bekerja lagi. Berarti di situ kan nggak ada situ waktu berhenti. Pekerjaan itu terus berjalan. Hanya orangnya atau tenaganya aja yang berkurang sewaktu mengerjakan itu. Awalnya 10, udah 12 hari itu 10 orang yang ngerjakan. Kan gitu. Rupanya masuk di hari ke-13, kan katanya setelah bekerja 12 hari. Masuk ke hari ke-13, di situ berkurang. Misalnya berkurang 2 orang. Berarti selama 6 hari, misalnya dari 12 ke hari keberapa kita bilangnya? Hari ke-18 gitu. Itu yang mengerjakan 8 orang. Di hari ke-18 itu masuk lagi yang berhenti tadi. Istilahnya yang sakit tadi ikut kerja lagi. Di situ yang mengerjakan udah lengkap lagi 10 orang. Di situ nggak akan berlaku itu. Ya, silakan deh. Nggak akan berlaku cara cepat yang tadi. Lebih enak itu tadi cara manual yang Abang jabarkan di awal tadi. Proses target kerja sama dengan proses kerja gitu. Oke, satu lagi, ayo sebelum kita selesaikan. Satu lagi Dek, scroll ke bawah. Halo Dek Dina. Ini waktu berhenti lagi ya, udah. Bawah lagi Dek. Biar tahu mana yang Abang maksud tadi. Setelah kerjaan 14 hari, ada 5 orang pekerja yang meminta cuti. Ini meminta cuti berarti sisa harinya tadi
dikerjakan dengan 5 dikurang 35 dengan 5 dikurang 40 dengan 35 orang kan gitu. Nomor 4 ayo kita kerjakan ya. Scroll sedikit lagi ke atas, Dek, bisa? Nomor 4 ini. Nomor 4 dia ada apa? Masuk kembali bekerja orang itu. Nah, kita coba. Cara manual. Atas lagi, Dek. Terus sedikit lagi. Bisa? Enggak, nomor 4. Nomor 4. Ya. Cara cepat di sini nggak berlaku. Bahkan kalau kita misalnya 30 orang dalam waktu 10 hari, 50 hari gitu kan. Terus udah dikerjakan selama 10 hari. 10 hari tinggal 20 orang gitu mengerjakan apa. Itu nggak akan dapat itu nanti. Karena bingung kita ngapainnya. Untuk terakhir-terakhirnya itu mengait-ngaitkannya bingung. Lebih bagus pakai cara gini, kayak abang tadi manual. Targetnya berapa? 50 hari, dikerjakan 30 orang. 50, ya. Biar muat. 50 dikali 30. Ya kan? Sama dengan. Prosesnya apa? Setelah dikerjakan selama 10 hari, setelah berarti udah 10 hari dikerjakan. Itu kejadian yang COVID, pekerja kena COVID dan segala macam itu dimulai dari hari ke-11 gitu. 10 dikali 30 ditambah sebanyak 20% dari total pekerja. 20% dari total pekerja. Berapa 20% dari 30? 20% dari total pekerja itu diliburkan katanya. Berarti 80 per 100 dikali 30, ya kan? Itu berarti 24 orang yang masih, ya silakan deh. Yang masih bekerja itu 24 orang, ya kan? 24 orang, sebanyak 20% dari total pekerja diliburkan selama 10 hari. Selama 10 hari diliburkan. 24 kali 10. 10 hari berarti 10 gejala COVID. Dan setelah 10 hari mereka kembali bekerja. Ya udah. Itu berarti sisanya tadi 10, 20, tinggal 30 hari lagi. Bekerja sampai proyek selesai. 30. Yang ditanya berapa lama tambahan waktu? Dibutuhkan. Yang bekerja tadi balik menjadi 30 orang. Ditambah 30 30 kali H. Yang ditanyakan tambahan waktu. Nah, kita cari dulu berapa hari itu keseluruhan gitu. Oke. Ingat di sini bukan tambahan waktu ya. Di sini banyaknya hari yang dikerjakan oleh 30 orang tadi. Nah, ini 1.500. Ini 300. Ini 240. Ya kan, ditambah 30 H. Nah, ini tambahkan 540, kurangkan 540 kurang 100 1.500. Ini 60 4 9 960, ya kan, dibagi 30 H. Berapa itu? Habis 0 habis 32 hari. 32 hari yang mengerjakan 30 orang itu dalam waktu 32 hari. Itu total semua hari dari yang 50 tunggu ya. Gimana salahnya itu? Dikurang 300 dikurang
960 pas. 32. Ini tadi 50 hari ya. Tunggu, di mana salahnya? Ini harusnya ini lebih besar. Karena dia yang ngerjakan sempat kurang tenaganya. Berapa lamakah? Tunggu. Berapa lamakah tambahan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Berapa lama? Diliburkan selama 10 hari akibat gejala COVID. 10 hari. Dan setelah 10 hari, mereka kembali bekerja sampai proyek selesai. Nah, 10 hari dikali 30 orang. 20% katanya. Berarti kali 80. Ya, silakan deh. Ya kan 24. 24 10 hari. Nah. Tunggu ya. Mana yang salah ya? Ini 30. Tambahan waktu. Oh, soalnya yang salah ini. Berapa lamakah tambahan? Sorry, ini tadi berapa banyak orang, berapa banyak tambahan pekerja ini harusnya ini. Kalau dia hari nggak mungkin. Karena di sini 50 hari targetnya. Kok setelah tenaganya berkurang mengerjakan itu kok makin sedikit harinya? 32. Nah, jadi di sini sebenarnya di sini tambahan pekerja di sini. Jadi kalau tambahan pekerja itu kan 30 tadi awalnya, 32 dikurang 30. Jadi tambahan pekerjanya 2 pekerja, 2 orang. Iya, oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sebelum kita akhiri. Siapa yang udah ayo coba. Lagi kenapa Bang? Nggak bisa dapatku dari ini perbandingan nilai ini aku masih belum mengerti, maksudku minggu depan diulang lagi lah Bang materi ini. Untuk yang proses kerja ini ya, Raisa? Iya Bang, kayaknya kurang paham aku Bang. Dari awal Bang terang nggak ngerti aku. Untuk yang apa tadi? Untuk yang 3 variabel tadi? Ya 3 variabel bisa lah pakai OCT kan, tapi yang ini agak ruwet dikit. Aduh, masih belum ulang duduk. lagi kali. Iya. Iyalah, insya Allah di Zoom berikutnya kita ulang lagi. Ya. Iya Bang. Iya, Udah maghrib juga ini ya. Oke. Penting paham kalian. Iya Kak. Kita akhirilah Zoom kali ini ya. Insya Allah minggu depan. Iya Kak. Semoga tahun depan ketemu lagi. Tahun depan. Siap. Minggu depan. Minggu depan ya. Minggu depan kan belum berganti tahun kan? Iya lupa Kak. Siap. Siap Kak. Ya. Terima kasih banyak juga udah hadir di Zoom kali ini. Semoga kita dikasih kesempatan untuk jumpa di Zoom minggu depan. Dan manfaatkan. Ayo banyak tanya, banyak bersuara. Oke? Oke Kak.
Cukup sekian. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Live duluan abang ya. Ya. Oh, tunggu, Ya. risetnya. Iya ya. Silakan Risetnya. kalian kalau live duluan.